Kita ngolah data, datanya data transaksi, lahirlah pola asosiasi, sudah keluar berapa tingkat support sama confidence-nya. Dari sana saya terapkan dalam bentuk kebijakan organisasi, peraturan, regulasi, standar. Nah, misalkan masukin ke Carrefour, Hypermart, dan seterusnya. Nah, ini jenis yang pertama. Regulation improvement, pola yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masih di cabang ilmu data science gitu ya. Jadi nanti seperti dulu saya sampaikan di 7 tren profesi computing, ada 7 bidang, 7 tren profesi yang itu jadi backbone di kurikulum di Brainmatics gitu ya. Salah satunya data science. Nama saya Romi Satriwahono. Yang sering ikut kelas saya mungkin bosan dengan profil saya. Setelah kuliah di Jepang 10 tahun, ke Indonesia, pulang tahun 2004, setelah itu PNS saya tadinya, keluar tahun 2006, terus kemudian saya mendirikan Brainmatics, saya spin-off bisnis jadi Brain Dev, sambil kaki kiri saya bisnis, kaki kanan saya masih akademisi, saya masih ngajar, saya masih nguji mahasiswa, saya masih advisory board juga di UGM, saya masih reviewer juga di banyak jurnal Scopus Index. Cara berbisnis saya ala akademisi, saya perbaiki satu metode cara algoritma, untuk dapat contribution to knowledge. Dari contribution to knowledge itu saya tawarkan untuk jadi services. Makanya kita kumpulkan pergerakan kita sebenarnya dari 3 bidang besar, 1 software engineering, 2 data science, 3 enterprise architecture. Dan ini kita sudah implement di berbagai tempat. Makanya di kelas-kelas 1H atau reguler atau private yang kita ajarkan ke Bapak Ibu sekalian itu bukan hanya sesuatu yang ada di textbooks, bukan, tapi sudah kita implement di lapangan, kita sudah implement di kementerian, lembaga, terus kemudian BUMN dan swasta juga banyak, termasuk juga misalkan enterprise architecture, ini 1 tahun terakhir saya bantu mereform UGM. Nah, cara mereform sebuah organisasi dengan pendekatan AI itu seperti apa? Nah, itu yang kita ajarkan ke Bapak Ibu sekalian, tapi sudah proven memang kita pakai di Pertamina Group, kita terapkan di PLN Group, implement juga di Astra Group, termasuk ke kampus-kampus kayak UGM, Universitas Terbuka, UPI, dan seterusnya gitu ya. Tadi sudah saya ceritakan ide tentang urusan data science, data management, AI, dan seterusnya itu kita implement di berbagai tempat. Cara kita bekerja di industri itu, implement di industri itu bukan langsung kita tawarkan servisnya, enggak. Kita lewat training, mereka accept atau enggak. Kalau mereka accept, teman-teman accept, baru kemudian biasanya kita kerjasama. Modelnya seperti itu. Backbone kurikulum di Brainmatics ngikutin YouTube saya yang 7 tren profesi computing itu. Jadi ada product management, software engineering, data science, infrastructure security, service operation, IT governance, sama computing, research, nanti ada cabang-cabangnya. Jadi kalau Bapak sekolah, oh saya pengen jadi data scientist nih, masuk ke data science, saya orang komputer, saya hardnya ke database-nya, berarti mungkin database engineer. Saya ngurusi algoritmanya, nguprek-nguprek algoritmanya, mungkin AI, ML engineer. Nanti course apa saja yang ada di sana, nanti ada di bawahnya ini, yang paling ujung ini course-course-nya, yang ini itu target-target bidangnya mau seperti apa. Nah, hari ini kita bahas 3 cara orang di dunia ini implement data science. Sekali lagi, ini saya tarik kesimpulan dari beberapa proyek-proyek kita juga yang sudah kita laksanakan di berbagai tempat. Kira-kira kalau di Indonesia, pola-pola penerapan data science itu satu, untuk mengimprove peraturan atau regulasi, gitu ya. Jadi pola yang dihasilkan itu untuk improvement di regulasinya. Pola yang dihasilkan itu kita cemplungin ke software sistemnya jadi cerdas, itu yang kedua. Data science pergerakan saya itu bukan untuk kita implement polanya, bukan, tapi memperbaiki algoritmanya. Para peneliti computing yang melakukan poin ketiga, peneliti data science non-computing biasanya ke 1 atau kedua, tapi kalau peneliti computing biasanya yang ketiga. Makanya ini saya kumpulkan 3 pola ini yang biasanya ada ketika kita menerapkan data science. Nah, saya mulai sebelum lari ketiga yang atas ini, saya coba mengingatkan kembali konsep data science itu sebenarnya seperti apa sih, bahwa kita kebanjiran data, mobile subscription juga sekarang sudah, kalau lihat di beberapa catatan statistik di dunia, sekarang jumlah penduduk kita itu sudah terlampaui oleh jumlah subscriber mobile phone. Subscriber mobile phone-nya mencapai 9 miliar, padahal jumlah penduduknya nggak sampai 8 miliar, dan ketemunya di tahun 2015. Di tahun 2015, 7 miliar mobile subscription, 7 miliar penduduk di dunia. Di tahun 2020-2022 ini sudah kelewat. Jadi boleh dikatakan satu orang itu punya banyak nomor handphone. Datanya tsunami, sosial media rame, nggak terkontrol. Nah, data yang banyak ini harus kita bersihkan,
harus kita rapikan supaya kita bisa mengambil pola dari data yang kita sebut dengan knowledge, yang itu nanti kita pakai untuk membuat kebijakan gitu sebenarnya. Dan kebijakan itu benar-benar jadi regulasi di atas kertas, perdir, permen, perka, peraturan kepala misalkan gitu ya, atau peraturan pemerintah, peraturan presiden, regulasi, atau kita cemplungkan ke sistemnya jadi cerdas. Kayak misalkan association rules yang sudah kita olah dari pola transaksi di Amazon, kita pakai untuk kalau orang ngeklik satu buku, kemudian orang-orang beli buku apa saja setelah beli buku ini. Atau kita pakai untuk Netflix, misalkan orang yang setelah nonton film seperti ini, biasanya film apa saja yang dia tonton, nah itu namanya langsung kita masukkan ke sistem, itu pola yang kedua. Jadi data harus kita olah jadi pengetahuan supaya ada nilainya, ada manfaatnya. Karena yang disebut data itu fakta terekam nggak ada maknanya. Ini contoh nih, data kehadiran pegawai, fakta terekam tidak ada maknanya. Kok tidak ada maknanya? Iya, karena kalau saya lihat NIP 1103 itu datang 7.20, pulangnya 15.40, 1180 701 datang 16.31, jam kerjanya mulai 7:30 sampai 4:30 misalkan, itu dengan absensi ini, saya langsung bisa menjudge, oh ternyata 1103 ini nggak benar nih, gitu ya. Tapi 1156, 1173, 1183 ini bagus. Padahal ini salah. Kenapa kok salah? Ya ini baru satu hari ini ya. Kebetulan dia datangnya pas bagus di tanggal 2 Desember 2004 ini. Tapi kalau kita olah jadi informasi itu statistik dari data atau rekap dari data mulai ketahuan. Yang saya sebut rajin, yang warnanya hijau itu, nih, yang warnanya hijau di sini ini, rajin, itu sebenarnya nggak rajin di hari lain ketika kita ambil statistik dari datanya mulai ketahuan. Oh ternyata justru yang tadi saya puji itu nggak bagus gitu kan. Masuk 1183 itu masuknya 10, ternyata telatnya 12. Yang saya anggap dia nggak bagus, malah masuk terus, nggak pernah alfa, cuti, sakit, dan telat. Nah, informasi itu statistik dari data, mulai menunjukkan insight dari data. Meskipun masih belum dalam, value-nya belum tinggi. Ini bisa terbalik dari tadi. Kalau tadinya 1103 itu merah, saya anggap ini ternyata 103 itu malah hijau, yang lainnya malah merah loh. Informasi. Data itu fakta terekam, nggak ada makna. Informasi itu compiled data yang terkompilasi, statistik dari data. Di era sekarang nggak cukup kayak gini. Saya pengen tahu polanya orang yang datang dan pulang di kantor saya itu seperti apa gitu. Ternyata Senin banyak yang telat, Jumat banyak yang pulang cepat misalkan gitu. Nah, ini tuh levelnya lebih tinggi daripada statistik dari data atau informasi tadi, masuknya ke pola orang datang dan pulang selama satu season, 1 minggu itu gitu ya, Senin sampai Jumat. Dari sini kita bisa ambil keputusan. Apakah kita mau bertahan berangkat 7:30 pulang jam 4 itu, atau kita kita udah uji coba dengan misalkan ngasih insentif di Senin sama Jumat, yang Senin nggak telat, Jumat nggak pulang cepat, kita kasih 50.000, gagal karena memang belum tentu urusannya uang nih. Makanya beberapa kebijakan kadang bisa aja Seninnya memang harus dimulai jam 10, Jumatnya kita akhiri setelah sholat Jumat pulang misalkan gitu ya. Nah, sisa jam kerjanya kita compensate ke hari lain. Ini ada beberapa kebijakan yang kadang memang kayak gini, kalau SDM-nya ternyata dari luar kotanya banyak, ternyata dulu pindahan dari Bandung, pindahan dari Cianjur, yang pindah ke Jakarta, ini misalkan satu kementerian dan lembaga ya, yang mau nggak mau mereka Sabtu Minggu mereka pulang ke rumahnya, Bandung, Cianjur, dan seterusnya. Makanya kebijakan seperti ini yang harus kita ambil. Data fakta terekam nggak ada makna, compiled data namanya informasi, statistik dari data. Kalau kita nyari rata-rata, sum, kuartil, itu informasi. Infografik itu masuknya informasi. Kita olah pakai Excel atau Tableau, itu informasi. Tapi kalau kita pengen tahu polanya, nah, RapidMiner, KNIME, IBM Watson, Data Science Platform, itu masuknya ke knowledge. Dari knowledge ini kita bisa ambil insight yang lebih dalam. Sebenarnya dari sini sudah kelihatan warna-warnanya gitu ya, tapi benang-benang merahnya belum keluar. Untuk ngambil kebijakan, jadikan regulasi, itu kita dapatkan insight, benang merahnya kita ambil dari sana, kita tahu bahwa ternyata peraturan ini yang harus kita jalankan. Dari sini absensi pegawai itu data, informasi statistik kehadiran pegawai itu informasi,
pola kebiasaan datang pulang pergi pegawai itu pengetahuan, kebijakan itu ya penataan jam kerja pegawai itu. Ini nggak hanya dilakukan oleh Biro SDM, kalau tadi anggap Biro SDM ya. Dokter secara sadar atau nggak sadar selama puluhan tahun dia ngumpulkan gejala-gejala pasien menderita sebuah penyakit. Makanya ada formula, misalkan Bapak Ibu membawa putra-putrinya ke rumah sakit, kok anget, dokternya akan tanya, sudah berapa hari anget? Itu bukan pertanyaan-pertanyaan yang iseng, bukan, tapi memang ada semacam guidance bahwa kalau sudah demam 3 hari dia harus cek darah misalkan seperti itu pola sebenarnya gitu ya. Itu sudah iften, udah pola. Dan Bapak Ibu sekalian paham bahwa kadang-kadang polanya itu chaos, polanya itu kadang memang nggak berbentuk pola yang ini. Makanya dokter itu kadang salah melakukan diagnosa bisa gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian lihat film yang dulu ada di HBO, Dr. House misalkan, ada banyak jenis-jenis penyakit yang kadang harus ditangani khusus karena gejala-gejalanya itu rumit dan itu sepertinya mengarah ke suatu penyakit tapi ternyata mengarah ke penyakit lain atau bahkan penyakitnya justru malah sederhana. Gejalanya kayaknya aneh, ternyata penyakitnya sederhana. Nah, dari pengalaman puluhan tahun dunia kedokteran, mereka kemudian bisa mengeluarkan pola yang itu diajarkan di sekolah-sekolah kedokteran gitu ya. Makanya kenapa kok dokter belajarnya lama banget, pemahaman terhadap pola dan itu berhubungan dengan keselamatan manusia itu yang perlu dipelajari, perlu dihafalkan. Profesi bidang lain juga sama, mau ekonomi, hukum, politik, itu sama. Data-data itu pengen saya olah jadi pengetahuan. Nah, di era sekarang, mengubah data jadi pengetahuan itu nggak perlu dilakukan manusia. Nih, karena manusia itu cerdas tapi tidak cepat, komputer itu cepat, tapi bodoh sebenarnya gitu kan. Nah, kita pengen proses yang sifatnya itu berurusan dengan kecepatan, kayak tadi ya, dari jutaan data kita pengen olah, keluarkan pola, itu kan berhubungan dengan kecepatan. Kalau dilakukan manusia pakai otak, diingat pakai otak, kita setengah mati kita gitu ya, nggak cepat. Bisa kita ngingat semua, tapi nggak cepat. Kita butuh komputer, kita butuh algoritma. Nah, lahirlah kemudian disiplin ilmu namanya data mining atau data science. Kalau ditanya data science itu apa? Disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk menemukan pola dari data. Jadi berbagai algoritma, metode itu dipelajari untuk menemukan pola dari data. Makanya kalau kita belajar, saya dulu cara belajar saya ketika kuliah, ketika lihat definisi seperti ini, nggak saya hafalkan definisinya, tapi saya buatin building block data, saya masukkan ke algoritma, nanti keluar pengetahuan. Gitu cara saya dulu belajar, building block-nya saya buat seperti ini. Ternyata nanti tools-tools data science platform seperti NIME, RapidMiner itu mengambil pola building block ini dimasukkan ke software mereka. Pertanyaan yang berikutnya, kok saya dengar ada data science, ada big data. Nah, itu wording yang kita pakai karena usaha untuk mengubah data menjadi pengetahuan ternyata nggak hanya dilakukan oleh orang komputer, tapi juga orang bidang lain. Kalau orang komputer itu dulu namanya bahkan bukan data science, namanya knowledge discovery in database. Makanya KDD itu jadi nama kompetisi data science ya, kompetisi data mining yang terkenal sampai sekarang masih ada dilakukan oleh ACM, KDD Cup. Data-data KDD Cup itu kita pakai untuk melakukan penelitian. Ketika kita mengimprove algoritma, kita pakai data-data yang ada di KDD Cup. Data-data KDD Cup itu masuk ke Kaggle Public Dataset atau ke UCI Dataset. Ternyata yang kita urusi dua data terstruktur dan data tidak terstruktur. Nah, data yang terstruktur itu kita sebut text mining atau information retrieval. Data yang terstruktur gitu ya, itu kita sebut nanti data mining gitu ya. Pengolahan ini sebenarnya sama, cuman yang kita olah unstructured data atau structured data. Bidang library, informasi, perpustakaan, itu menggunakan istilah knowledge extraction di sana. Teman-teman manajemen juga ngolah data jadi pengetahuan. Business intelligence, information harvesting ini dipakai juga oleh teman-teman informasi. Ekonomi, yang mengambil ekonometrik, misalkan forecasting, harga saham, dan seterusnya. Predictive analytics. Ada juga yang menggunakan istilah data analytics, dan seterusnya. Nah, di era sekarang muncul dua yang paling sering dipakai, big data atau data science. Jadi, mau ngumpulin atau ngolah data apapun, mau image, text, terstruktur, data terstruktur, terserah, asal tujuannya untuk membuat pola pengetahuan, itu kita sebut data science atau big data. Makanya jangan buat, saya pernah mengkritisi satu seminar yang membuat judul tema seminar itu penerapan data science untuk predictive analytics di era big data. Lah itu sama aja ngomongnya, maknanya sama aja dibolak-balik. Sekali lagi, data saya olah pakai algoritma jadi pengetahuan. Data, informasi, pengetahuan tadi siklusnya kayak gimana? Nah, kayak gini misalkan, data mahasiswa di universitas misalkan, ada jutaan data mahasiswa itu NIM,
nomor induk mahasiswa, gender, nilai UN, asal sekolah, IP semester 1, 2, 3, sampai 8, lulus tepat waktu atau tidak, dia seperti itu. Ini kalau kita olah statistiknya, dalam arti pertanyaannya itu, berapa persen mahasiswa yang bekerja, rasio laki-laki perempuan, rata-rata IP semesternya berapa, ini statistik dari data, nggak perlu platform data science, cukup Excel atau Tableau saja, dari sana keluar nanti bisa kita visualisasi. Nanti Bapak-Ibu sekalian, makanya kalau tujuan kita hanya untuk memvisualisasi data, infografis, itu kelas yang diambil nggak perlu data science kalau di Brandmatics, cukup Tableau atau Excel Advance bahkan, itu cukup kalau kita pengen cepat membuat pola, visualisasi, data, dan seterusnya. Tapi kalau pertanyaannya, bukan itu yang saya butuhkan. Yang saya butuhkan itu orang yang lulus tepat waktu itu profilnya yang kayak gimana. Apakah orang sambil bekerja, IP semester 2-nya harus berapa? Apakah dia laki-laki perempuan, umurnya berapa? Nah, ini jadi if then. If then inilah pola pengetahuan. If status mahasiswa sambil bekerja, IP semester 2-nya lebih dari 3,5, dia pasti lulus tepat waktu. Gitu ya, pakai nested if nanti. Yang sambil bekerja tadi, IP semester 2-nya kurang dari 3,5, tapi IP semester 4-nya lebih dari 2,75, masih bisa lulus. Tapi kalau di bawah 2,75 pasti telat. Di atas 2,75 itu masih bisa lulus, asal umurnya enggak di atas 31 tahun. Nanti nested if ya, di dalam if ada if lagi. Kalau di bawah 31 tahun, IP semester 3-nya kurang dari 2,5 ya pasti telat. Di atas 2,5 tergantung umur. Umurnya di atas 24 dia telat, di bawah 24 tergantung jenis kelamin. Kalau perempuan masih bisa lulus, kalau laki-laki dia telat. Pola ini nanti yang kita cemplungkan ke sistem, sistemnya jadi cerdas. Atau pola ini kita jadikan regulasi, karena semester 2, semester 4 itu resiko tinggi, makanya kita buat regulasi bahwa semester awal 1, 2 itu mahasiswa dilarang part-time job misalkan ya. Tapi semester 3, 4, 5 nggak apa-apa. Untuk 5 harus hati-hati karena 5 ini terjadi siklus bahwa mahasiswa kembali lagi terpuruk mungkin karena boring kuliah seperti itu terus. Jadi semester 5 juga mulai di warning jangan banyak kerja part-time dan seterusnya gitu ya. Itu jadi kebijakan-kebijakan di kampus. Kita ngerjakan, bantu teman-teman PT Taspen, kita diminta untuk mempredik supaya premi bisa ditetapkan dengan akurat, nggak merugikan semua pihak. Karena ini asuransi jiwa, kita pengen tahu profil orang yang meninggal karena kecelakaan itu yang seperti apa. Nah, itu nanti pola. Tapi sekali lagi, kalau butuhnya itu hanya berapa rata-rata usia mengalami kecelakaan kerja dan kemudian meninggal, berapa jumlah klaim yang diajukan berdasarkan jenis kelamin misalkan, itu semuanya statistik dari data, itu bisa kita dapatkan pakai Excel atau pakai Tableau, cepat kita query aja keluar. Tapi sekali lagi, kita pengen tahu profil orang meninggal tanpa kecelakaan, profil orang meninggal dengan kecelakaan, dan seterusnya. Itu profilnya seperti apa, itu butuh data science platform nanti gitu ya. Nah, lembaga penjaminan simpanan kalau di Amerika ya, US FDIC ya, data bank, termasuk statusnya dia sekarang kondisinya dimonitoring atau tidak. Nah, dari sini itu kalau kita pengen tahu berapa rata-rata terbesar domestic deposit di masing-masing wilayah, rata-rata skor risiko sebaran lokasi itu Tableau, Excel cukup. Tapi kalau kita pengen tahu kira-kira profil bank seperti apa yang layak saya monitor loh gitu. Profil bank seperti apa yang layak saya monitor, pola pengetahuan. Butuh data science platform. Apapun yang kita lakukan di dunia data science, kita ngelihat data nih, ini saya apakan? Nah, itu sebenarnya jawabannya 5 ini. Makanya Larose nyebut bahwa ini data mining roles atau data science roles. Jadi peran data mining itu dipakai untuk apa aja? Saya ngelihat data, oh ini saya estimasi, saya ngelihat data, oh ini saya forecasting. Nah, apapun yang kita lakukan ketika melihat data ini, akan kategorisasinya akan 5 ini. Kalau nggak estimasi, forecasting, klasifikasi, clustering, atau asosiasi. Tergantung apa? Tergantung tipe data. Data yang kita olah itu terstruktur, ada kolom, ada baris. Kolom itu kadang disebut atribut, feature, atau dimensi dari data. Ada satu atribut yang kita tetapkan untuk prediktornya, dalam arti untuk memberi jawaban. Bahwa saya ngelihat bunga, oh bunga yang seperti ini itu bunga iris, saya tahu bunga iris, ini termasuk iris tosa, termasuk iris versicolor misalkan. Nah, dilihat dari apa? Panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, lebar petal gitu ya. Dilakukan ini di data ini didapatkan dari para peneliti sampai penelitinya menjudge, oh ini iris tosa nih saya ukur. Makanya
jenis bunganya, kalau kita pengen mempredik jenis bunganya, itu berarti jenis bunganya kita jadikan kelas atau label atau target. Di sini record, objek, sampel, tuple, atau data. Ini tergantung nanti kalau baca buku teks biar nggak bingung ya, saya pakai atau supaya nggak bingung. Karena nggak cuma satu data, makanya orang komputer nyebutnya data set, bukan data sheet, SHET, bukan data set dari matematika diskrit yang maknanya himpunan data. Data itu nanti tipe datanya terbagi menjadi dua, yang bisa ditambah kurang kali bagi, itu namanya numerik, yang tidak bisa ditambah kurang kali bagi, namanya nominal. Gender, laki-laki perempuan, nominal. Tinggi badan, berat badan, numerik, bisa ditambah kurang kali bagi. Nah, kalau kita balik ke yang tadi 5 peran data science, kalau atributnya numerik, kelasnya numerik, estimasi. Kalau atributnya numerik, kelasnya numerik, tapi salah satu atributnya itu rentet waktu, gitu ya. Misalkan data harga saham itu hari pertama, hari kedua, itu forecasting kita lakukan. Atributnya boleh nominal, boleh numerik, tapi kelasnya nominal, klasifikasi. Kayak tadi, lulus tepat waktu atau tidak, meninggalnya karena kecelakaan atau bukan karena kecelakaan, klasifikasi maksudnya. Atributnya numerik tapi nggak punya kelas, clustering nanti kita olahnya. Atributnya numerik semua atau atributnya dari data transaksi yang beli dan tidak. Binominal itu berarti beli dan tidak. Nah, itu kita pakai asosiasi data transaksi yang binominal atau numerik, nanti korelasi pakai correlation matrix. Nanti ada kalau di tools-tools data science, nanti bisa kita pakai banyak contohnya, nanti saya berikan di belakang. Dan ini bukannya nggak punya kelas, bukan, tapi tidak butuh kelas, karena memang tujuannya mengasosiasi antara atribut ini dengan atribut sampingnya itu seberapa erat hubungannya. Di kelas-kelas saya data science, kita bahkan nggak perlu ngapalin algoritma. Lihat data, asal tahu karakteristik dari datanya ini, tipe datanya paham, apa yang mau dikejar paham, masuk ke estimasi, nanti algoritmanya lihat halaman 48 ini, gitu ya misalkan ya. Estimasi forecasting bisa pakai linear regresi, support vector machine, deep learning, neural network. Nah, di dunia data science itu ada dua gaya algoritma. Gaya matematika statistik sama gaya heuristik ala machine learning. Machine learning itu subbidang dari artificial intelligence. Tapi kalau linear regresi, misalkan naive Bayes, itu basisnya dari matematika statistik, bukan basisnya dari heuristik ala orang-orang artificial intelligence. Jadi makanya nanti metodenya selalu ada terbagi menjadi dua gitu ya. Nih, estimasi forecasting sama algoritma. Kalau klasifikasi, decision tree, KNN, naive Bayes, linear discriminant analysis, termasuk neural network bisa kita pakai. Neural network itu bisa kita pakai di semua tempat ini sebenarnya gitu ya. Clustering, K-means, K-medoid, dan seterusnya. Asosiasi yang data transaksi pakai a priori algorithm atau FP growth. Kalau yang korelasi bisa pakai koefisien korelasi COR atau matriks korelasi kalau di kayak WK, rapid minor itu pakai matriks korelasi. Contohnya, atributnya numerik, kelasnya numerik, pemesanan pizza misalkan. Labelnya saya kasih waktu tempuh. Nah, data seperti ini saya olah pakai algoritma estimasi. Contoh linear regresi tadi halaman 48 ya, linear regresi atau neural network ya sama aja. Linear regresi keluar pola ini yang disebut dengan knowledge, pengetahuan. Rumus inilah. Makanya bentuk dari pengetahuan itu bisa rumus, formula, bisa fungsi regresi, bisa tree, bisa cluster. Harga saham, atributnya numerik, kelasnya numerik, tapi ada time series-nya, forecasting. Saya olah pakai algoritma forecasting, linear regresi tadi juga bisa, atau pakai neural network, nanti keluar pola, meskipun polanya ini termasuk yang nggak mudah diinterpretasi gitu ya, rumusnya rumus bertingkat. Nah, dari sana kita bisa membuat forecast besok kira-kira apa, dan seterusnya. Atributnya ada yang nominal, ada yang numerik, tapi kelasnya nominal, kayak mahasiswa tadi, atau labelnya nominal. Saya olah pakai algoritma klasifikasi, lihat halaman 48 tadi, decision tree misalkan gitu ya. Salah satu family decision tree itu ada C4.5, jadi formula, jadi tree. Nah, nanti kita pakai klasifikasi itu untuk apa saja. Kita bantu KPK, data dari aktivitas penindakan dan pencegahan itu, kita olah, keluar pola pengetahuan, kita pakai untuk prediksi clustering calon tersangka koruptor, untuk apakah ini masuk ke pencucian uang atau bukan, terus kemudian penentuan big fish atau bukan ini kira-kira, kalau kita estimasi jenis atau jumlah tahun hukumannya ternyata setahun, mending kita ambil kasus lain yang lebih signifikan berpengaruh dan seterusnya. Keluar pola, orang korup itu karena apa saja yang membuat orang korup, profil koruptor gitu. Oh, orang korupsi itu karena tamak. Alat transportasinya semakin banyak dia semakin korup, total hartanya semakin banyak dia semakin korup, kategori jabatannya dia semakin menguasai wilayah area seperti gubernur gitu ya, bupati, dan juga penindakan hukum, polisi, jaksa dan seterusnya dia semakin korup.
dan korupsi itu karena lingkungan. Kok bisa karena lingkungan? Ya, karena lapor LHKPN itu koruptor itu tidak tahun pertama dia jabat, biasanya tahun kelima anggota DPR berarti masuk ke periode kedua dan seterusnya gitu ya, karena environment, karena lingkungan gitu ya. Clustering, datanya tanpa label, numerik semua, kita cluster, keluar kelompok-kelompok. Kita bantu beraneka ragam ini, kementerian, lembaga, BUMN, dan swasta untuk mengklaster macam-macam ya. Di Kemsos itu bantuan sosial pangan itu layaknya diberikan kepada siapa? Klaster kemiskinan di Indonesia. Di beberapa perusahaan asuransi kita bantu produk asuransi itu sebaiknya ada berapa di perusahaan kami yang paling efisien dan seterusnya, modelnya clustering. Aturan asosiasi, data transaksi seperti ini, orang beli gula, satu tuh beli, nol itu enggak ya. Transaksi pertama beli gula, beli kopi, beli sabun, beli sampo. Oh, ini transaksi para ABG gitu ya. Transaksi kedua ini mulai sudah menikah nih. Kopi, popok, loh, spray, kemeja, celana. Udah punya anak, mulai gede, popok, spray, dan seterusnya gitu ya. Nah, pola ini kita olah nanti pakai association rules, nanti contoh FP growth atau algoritma a priori gitu ya. Nanti lahirlah pola asosiasi, tingkat confidence sudah ketahuan. Orang beli Aqua, setelah beli Aqua, beli sabun tuh kira-kira berapa tingkat confidence-nya, berapa akurasinya. 1 itu pasti beli, 0,8 itu secara umum beli. Nah, nanti kalau ini ternyata dipakai oleh Carrefour, Hypermart, Giant untuk membuat regulasi standar penataan kategori produk dan barang tidak dimasukkan ke sistem. Nah, ini masuk ke pola pertama tadi, regulation improvement. Tapi kalau polanya yang kedua kayak Amazon, Netflix sama Spotify, dia langsung masukkan ke sistem. Nah, itu masuk ke pola yang kedua. Nanti kita lihat setelah ini deh. Nah, terus sebaiknya saya pakai platform apa? Banyak yang kita langsung beli IBM Watson, kita pakai Hadoop, kita beli. Padahal ternyata kasus-kasusnya itu sederhana, bisa kita pecahkan dengan data science platform yang open source, bahkan kayak NIME misalkan, ada banyak hal. Makanya Medtork itu membuat landscape, dan kalau kita lihat di sini, kita mungkin nggak bisa investasi untuk infrastruktur yang banyak gitu ya. Atau saya mahasiswa ini gitu ya, saya di kampus, apa yang harus saya lakukan? Paling nggak kita masuk ke data science platform ini ada di sini. Atau tugas saya hanya visualisasi aja. Nah, masuk ke visualization yang ada di sini, ini saya gedein ya. Nah, Tableau, Power BI, itu kuatnya di visualization, tapi kalau kita sudah IBM Watson, terus kemudian RapidMiner, terus kemudian NIME, itu masuknya ke data science platform. Makanya sekali lagi, kalau sampai ke informasi aja, ya penguasanya sekarang Tableau, itu penguasanya gitu. Tapi kalau saya pengen membuat pola dari data, NIME, RapidMiner, gitu terusnya. Nah, pertanyaannya, apakah saya perlu coding pakai Python dan seterusnya? Tergantung tujuannya. Kalau kita masuk ke yang kedua, software improvement gitu. Yang pertama kan regulation improvement, yang kedua software improvement tadi. Kadang kita itu real time. Jadi data itu kita olah jadi pengetahuan real time, terus kita kirimkan langsung ke sistem untuk mengupdate polanya setiap 3 hari sekali, dan itu harus berlangsung terus-menerus. Kadang platform RapidMiner, NIME itu nggak bisa dengan cepat, makanya kita harus coding pakai Python gitu ya, coding pakai whatever apapun lah pemrograman yang kita pakai, nggak ada masalah. Kembali lagi ke sini, sekali lagi, pola penerapan data science itu satu, untuk perbaikan regulasi, untuk memperbaiki regulasi, memperbaiki peraturan yang ada di organisasi saya supaya bisa berjalan dengan baik, dan itu saya pengen dibantu oleh pola pengetahuan yang dihasilkan dari data gitu ya. Jadi ngolah data jadi pengetahuan, pola pengetahuan yang sudah kita dapatkan itu kita terapkan dalam bentuk kebijakan organisasi, peraturan, regulasi, standar, dan sebagainya gitu ya. Jadi biasanya kementerian, lembaga, BUMN yang perusahaan-perusahaan non-tech ya, non-teknologi itu biasanya masuk ke yang pertama. Nah, yang kedua, sama, ngolah data jadi pengetahuan, tapi pengetahuan yang sudah didapat itu masukkan ke sistem software nih. Sistem yang kita buat jadi lebih cerdas dan otomatis meningkatkan value benefit dari organisasi. Sama-sama membawa benefit. Kalau ini masukin langsung ke sistem gitu ya, kalau ini jadikan kebijakan, jadikan regulasi. Nah, kalau yang kedua, perusahaan teknologi, startup bisnis, memang bisnisnya itu untuk andalannya di software, atau Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft yang basisnya memang pengen membuat Microsoft itu lebih cerdas. Nah, NLP, algoritma yang sudah diimprove, yang kemudian masuk ke ChatGPT misalkan, itu yang mulai dipakai Microsoft untuk bisa dimasukkan ke Microsoft Word, Microsoft Office lah, itu namanya software improvement, itu cara kedua. Bukan hanya regulasi, tapi masuk ke sistem. Jadi sekali lagi, nggak harus apapun yang kita lakukan,
penemukan pola, itu terus kemudian kita masukkan ke sistem. Enggak, bisa cukup jadi regulasi juga banyak. Ini klien-klien kita juga banyak yang sampai levelnya ke 1 aja, nggak perlu sampai ke 2. Nah, yang ketiga, dilakukan para peneliti di dunia computing. Data science-nya ada algoritmanya, misalkan decision tree tadi, saya cari kelemahan algoritma data science. Decision tree tadi ternyata sebenarnya bagus, tapi lemah ketika noisy data, ketemu dengan noisy data. Nah, saya mengimprove algoritma tadi dengan satu algoritma baru, dengan satu cara, nggak harus algoritma baru, formulanya saya ubah, yang saya ukur nanti performa dari algoritmanya itu bukan polanya. Kalau ini dan ini, itu cenderung ke polanya yang kita perlu dapatkan, karena polanya yang paling penting. Tapi kalau yang 3, itu performa dari algoritmanya. Makanya peneliti di universitas, perusahaan, baik teknologi maupun non-tech, yang tujuannya itu untuk membuat produk yang unik, gitu ya, nggak ada orang lain yang melakukan seperti yang saya lakukan, biasanya mainnya di 3. Peneliti di kampus juga di 3. Tapi ini nanti efeknya tetap ke industri ya, nanti kita lihat setelah ini. Nah, kita coba dulu yang pertama. Jadi regulation improvement. Jadi regulation improvement itu sekali lagi, kita ngolah data. Kayak tadi misalkan ya, kita ngolah datanya, data transaksi tadi, lahirlah pola asosiasi, sudah keluar berapa tingkat support sama confidence-nya. Nah, dari sana saya terapkan dalam bentuk kebijakan organisasi, peraturan, regulasi, standar. Nah, misalkan masukin ke Carrefour, Hypermart, dan seterusnya. Nah, ini jenis yang pertama, regulation improvement, pola yang pertama. Makanya ini kita bantu beraneka ragam ini. Ada KPK, ada Kemsos, ada perusahaan-perusahahaan multi-finance seperti Adira, terus kemudian FIF, itu untuk memahami masalah mereka, terus kemudian kita pakai, kita pengen memprediksi profil tersangka koruptor itu seperti apa gitu ya di KPK. Kita pengen melihat mengklaster profil rumah tangga miskin itu yang seperti apa. Atau kita pengen mengklasifikasi kualitas kreditur yang lancar dan yang macet. Kita pengen memforecast jumlah kredit macetnya kira-kira kita akan berapa. Nah, dan itu nanti kemudian jadi regulasi, nggak harus masukin ke sistem. Di PLN, estimasi berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai periode maintenance berikutnya, misalkan di pembangkitan gitu ya, di pembangkitnya seperti itu. Terus kemudian dia buat panduan SOP untuk pengelolaan pembangkit gitu ya. Bukan masukkan ke sistem, bukan. Ini jenis yang pertama. Kita bantu BPKP juga, Taspen misalkan, nanti listingnya ada banyak di sini ya, banyak bisa dilihat gitu ya. Nah, supaya ini lebih terstruktur rapi, kita butuh pemahaman tentang proses data science yang kalau di era sekarang itu semuanya pakai standar yang namanya CRIPS DM. Jadi dulu itu dunia industri mencari, kita harus standarnya, apakah mulainya dari data, apakah mulainya dari masalah, atau dari mana. Standar itu harus nggak ada hubungannya dengan sistem. Standar ini itu bisa dipakai di sistem apapun, di bisnis apapun gitu ya. Makanya para ulama-ulama data science kemudian ngumpul di tahun 1996, kemudian bikin cross industry standard process for data mining atau disebut dengan CRIPS DM. Tolong jangan mulai dari data, kata CRIPS DM. Mulailah dari masalah business understanding, baru kemudian saya pahami datanya, saya bersihkan datanya, saya modelkan datanya. Nah, data mining perannya di data science, perannya di modeling data ini. Terus kemudian hasil polanya saya evaluasi, what next? Kita deploy. Modelnya gitu. Deployment ini bukan deployment orang komputer ya. Deployment ini pola tadi kita terapkan di organisasi. Jadi pahami bisnisnya. Pahami bisnisnya itu masalahnya apa. Kalau di kelas-kelas kita, untuk contoh saya ambilkan, kita bantu si Sarah. Sarah itu regional sales manager perusahaan yang menjual minyak untuk pemanas di rumah. Kalau di negara 4 season ya, Bapak Ibu ya, musim dingin, musim panas, gugur, semi, itu biasanya kita pakai pemanas yang nggak mungkin kita pakai listrik karena terlalu mahal gitu ya, makanya pakai minyak. Nah, si Sarah ini manajer marketing penjualan minyak tadi. Si Sarah ini dimarahin bosnya. Karena apa? Nah, dia punya masalah. Performance dari marketingnya itu turun dan terus turun, buruk dan terus turun. Spendingnya naik terus. Dia iklan di berbagai tempat gitu ya, nggak laku-laku juga gitu ya. Nah, bosnya ngomong, ini gimana ini gitu ya. Nah, Sarah kemudian melihat bahwa saya pengen tahu faktor apa yang berpengaruh atau mempengaruhi orang membeli minyak ini. Nah, dia sudah ada ancang-ancang dari literatur review yang dia lakukan, oh, temperatur di sekitar rumah, sambil dia mulai mengumpulkan data, ini namanya data understanding gitu ya. Jadi saya kumpulkan data pelanggan saya itu ada jumlah konsumsi minyaknya dia, terus rumahnya di mana, jumlah penghuni rumahnya juga berapa, ada beberapa data yang nggak ada, ya udah saya survei ulang. Rata-rata umur penghuni rumah, ukuran rumahnya, berapa meter persegi misalkan, ketebalan insulasinya. Nah,
temperatur sekitar rumah. Nah, data ini saya kumpulkan semuanya, saya cek, skalanya juga saya cek, harus sama-sama pakai Fahrenheit, misalkan kalau dia temperatur, heating oil, konsumsi minyak itu harus liter dan seterusnya, saya buat sama semua. Dari sana, mulai saya bersihkan datanya. Pembersihan data itu nanti ada 4 tahap. Data preparation atau data pre-processing itu ada 4, data cleaning, data reduction, data transformation, data integration, gitu ada 4. Setelah kita bersihkan, sudah nggak ada nih missing value. Nih, missing value-nya sudah nggak ada, dari sana modelkan. Karena ini jenis yang asosiasi, melihat faktor yang paling berpengaruh, saya pakai correlation matrix. Contoh aja ini gitu ya. Nah, dari sana keluar seperti ini hasil modelingnya. Yang berhubungan dengan heating oil ini, heating oil kan konsumsi minyaknya, ternyata insulasi, temperatur, average age, dan seterusnya. Nah, mulai saya analisis. Nah, ini namanya evaluasi. Jadi sampai di hasilnya ini hasil modeling. Modeling, keluar hasilnya. Tapi sudah mulai saya narasikan, ternyata faktor yang paling berpengaruh itu dan positif, itu average age nomor 1, insulasi nomor 2, home size nomor 3. Dan ini positive correlation. Positive correlation itu maksudnya gimana? Orang semakin butuh minyak kalau rata-rata umur penghuni rumahnya makin tinggi, positif. Nah, tapi ada yang negatif, temperatur. Minus 0,774 itu juga sangat berpengaruh, tapi hubungannya negatif. Maksudnya apa? Semakin tinggi temperaturnya rumah itu, semakin dia nggak butuh minyak. Negatif hubungannya, gitu ya. Tapi ini berpengaruh banget. Jadi kalau pengaruh paling tinggi itu nomor 1 average age, nomor 2 temperatur, tapi negatif ya. Nomor 3 insulasi, baru nomor 4 home size. Jadi sekali lagi, faktor yang paling berpengaruh average age. Yang kedua, temperatur negatif. Terus kemudian yang ketiga insulasi positif. Yang lain home size pengaruhnya sangat kecil, jumlah penghuni rumahnya nggak ada pengaruh. Mulai saya gambarkan, saya plot data ini, bisa dilihat di sana, saya narasikan. Ternyata benar, semakin kebutuhan minyak semakin tinggi, rata-rata umurnya juga semakin tinggi, warnanya merah. Saya lihat dari view point yang berbeda. Jadi saya lihat insulasi dan temperatur, nanti kelihatan di sana. Bahwa ternyata temperatur, insulasi, dan konsumsi minyak itu negatif, temperatur makin rendah, kebutuhan minyaknya semakin tinggi, dan seterusnya. Tapi ada anomalinya loh, anomalinya yang 4 ini saya narasikan semuanya. Ini namanya evaluasi. Nah, hasil dari evaluasi itu kemudian saya susun deployment. Deployment itu what next? Insulasi itu faktor yang paling berpengaruh kedua setelah average age, ketiga ya setelah temperatur nih. Nah, dari sini ternyata ada opportunity, ternyata kita bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan home insulasi nih. Jadi investigating the role of home insulation, then opportunity untuk partnership dengan perusahaan-perusahaan yang spesialisasinya ke home insulasi. Pasang insulasi perusahaan A dapat minyak gratis 1 liter misalkan gitu ya, itu bisa kita kerjasama. Tapi kalau hubungannya negatif, itu usaha kita untuk membuat perusahaan itu jadi nggak relevan, whatever apapun caranya lah gitu ya, asal caranya masih positif. Average age sama temperatur itu signifikan berpengaruh, meskipun satu hubungannya positif, satu hubungannya negatif. Dari sana saya bisa tarik kesimpulan, marketingnya akan saya fokuskan ke kota-kota yang rendah temperatur dan rata-rata penduduknya tua gitu. Ini ada di City Hall, ada di lembaga-lembaga yang mengurusi masalah cuaca, nanti kelihatan di sana, kalau di Amerika kelihatan ya, mana yang daerah dingin dan seterusnya. Ini namanya deployment. Saya dulu ngelihat Krips DM ini saya pakai, terus kemudian di tengah jalan saya melihat bahwa ada beberapa yang proses yang redundancy kayak tadi ya, business understanding sama data understanding itu kayaknya nggak perlu saya buat 2 tahap deh, itu 1 tahap yang dia nyatu soalnya. Terus kemudian modeling sama evaluation itu saya buat seamless dia. Soalnya nggak mungkin dia saya modeling dulu baru saya evaluasi, nggak, modeling sama evaluasi. Nah, proses-proses seperti ini termasuk naming, itu saya perbaiki, saya coba usulkan 1 tahapan baru yang namanya integrated multidimensional data science. Jadi di project-project kita pakai yang lebih sederhana seperti ini. Jadi business understanding itu termasuk nanti data understanding di dalamnya, bersihkan datanya, saya modelkan evaluasi, begitu saya modelkan, saya langsung saya evaluasi sampingnya, modelkan lagi, saya evaluasi, gitu. Bukan modeling terus kemudian enggak, gitu. Terus deployment saya ganti implementation. Deployment itu bahasa orang komputer yang sering disalahartikan, disangkanya benar-benar mendeploy. Padahal ini maksudnya rekomendasi, rencana, implementasi, bentuknya rekomendasi. Ke klien-klien kita pakai metode ini. Dan kita modelnya poster aja, supaya mudah dipahami. Nih, misalkan saya bantu BPKP untuk mining penyelenggaraan SPIP dan pengawasan APIP di Indonesia gitu ya. Nah, mulai business understanding loh, latar belakangnya mau
ngapain, terus kemudian tujuannya mengetahui faktor yang mempengaruhi pencapaian tingkat maturitas dari KL, menganalisis anggaran pengawasan APIP, menentukan prioritas pengawasan. Jadi KL itu harus diawasi, nah tugasnya BPKP itu tujuannya dua itu. Terus kemudian data preparation, datanya saya bersihkan, data ribuan, mana yang harus saya join, mana yang harus saya integrasikan, mana yang harus saya normalisasi. Mulai tujuan pertamanya mau ngapain, melihat korelasi, berarti saya modeling, langsung saya evaluasi. Saya modeling, langsung saya evaluasi, gitu modelnya. Dari sana, saya buat rekomendasi. Ternyata rekomendasinya ada 3 nih, misalkan gitu. Rekomendasinya ada 3. Gitu. Nanti seperti ini. Biasanya ketika kita sajikan reportingnya seperti itu, dan kita bantu puluhan, bahkan kalau sekarang mungkin sudah ratusan kementerian, lembaga, BUMN, swasta kita bantu untuk yang regulation improvement ini, Di Kementerian Keuangan kita bantu Biro SDM sampai dan seterusnya. Nanti listingnya ada di mulai halaman 101 ini nanti ada listingnya, contoh-contohnya yang mungkin bisa jadi inspirasi Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian ketika melihat ini dipakai untuk regulation improvement seperti apa sih gitu ya. Nah, yang kedua, software improvement. Pola yang tadi saya dapat, pola pengetahuan yang saya dapat, saya cemplungkan ke sistem loh gitu nanti. Sistemnya jadi cerdas. Kayak misalkan Amazon, kita klik satu buku, orang yang membeli buku kita juga membeli buku-buku ini loh. Nah, atau di Netflix, karena Anda sudah menonton The Lincoln Lawyer, Anda sebaiknya nonton film-film ini loh. Dan profil saya ini berbeda dengan profil istri saya. Makanya kalau istri saya salah ngeklik ke profil saya di Netflix, dia pasti, oh saya salah masuk gitu ya. Saya juga kalau saya salah ngeklik profil istri saya, isinya drakor semua gitu ya. Saya tahu bahwa ini saya salah masuk. Jadi perusahaan tech, startup bisnis, GAFAM mengambil pola yang kedua ini. Pola pengetahuan saya pakai, saya masukkan ke sistemnya jadi cerdas, intelijen, yang selama ini sebenarnya kita sebut smart system itu nggak smart gitu ya. Smart system itu seperti ChatGPT itu smart, atau Netflix itu smart. Amazon itu smart karena dia bisa ngasih rekomendasi ke kita, pola pengetahuannya kita masukkan ke dalam sistem itu sesuai dengan definisi yang dikeluarkan oleh Alan Turing, dan basis pola startup bisnis sekarang itu sebenarnya dari pengetahuan itu. Makanya ini yang dikatakan Peter Drucker dulu benar ya. Suatu saat aset terpenting organisasi itu bukan uang, bukan armada kalau perusahaan taksi, tapi knowledge. Kalau dulu knowledge itu disangka hanya pengetahuan yang dilahirkan dari SDM, enggak. Knowledge itu kalau sekarang yang dilahirkan dari algoritma, itu bentuknya juga pengetahuan gitu. Dan ini yang kita sebut revolusi industri keempat, dari tenaga budak jadi mesin uap, satu, mesin uap, mesin elektronik, Frederick Taylor misalkan, jagoan-jagoannya. Mesin elektronik jadi komputer, Alan Turing, von Neumann, sampai kemudian data kita olah jadi pengetahuan, pengetahuan itu kita cemplungkan ke dalam sistemnya jadi cerdas, masuk ke revolusi industri keempat. Satu lagi, ternyata ada orang, ada profesi, ada organisasi, kayak OpenAI, itu kadang-kadang kita heran tuh Pak Ustaz. Itu bukan benar-benar perusahaan startup, bukan, tapi dia lembaga kajian. Tapi yang dihasilkan akhirnya dahsyat-dahsyat gitu ya, ChatGPT dan seterusnya. Jadi dipahami, akademisi sama industri itu agak berbeda ya KPI-nya. Makanya ini biasanya perang antara dunia akademisi di kampus dengan industri, karena memang KPI-nya beda. Peneliti itu ngejar kontribusi ke pengetahuan, hasil kontribusi ke pengetahuan itu lemparkan dalam bentuk paper ke jurnal terindeks. Kalau industri, contribution bukan to knowledge, tapi to people dalam bentuk produk yang bisa diserap oleh masyarakat, nanti tidak dilemparkan ke paper atau jurnal terindeks, tapi urus untuk IPR, gitu ya, paten, hak cipta, merek, dan seterusnya. Ini konsep KPI-nya berbeda. Nah, makanya riset itu aktivitas yang penuh pertimbangan, sistematis, which aims to make an original contribution to knowledge. Tujuannya untuk membuat kontribusi ke pengetahuan. Kontribusi ke pengetahuan itu bentuknya seperti apa? Menemukan, kalau nggak sampai menemukan nggak apa-apa, merevisi, memperbaiki teori, metode, fakta, atau pengaplikasian. Data science itu bisa nggak untuk non-computing? Oh bisa, tapi cara risetnya beda. Kalau orang komputer, perbaikan algoritma, pengukuran performa dari algoritma, gitu ya, itu tujuannya. Tapi kalau orang non-komputer, konsentrasinya bukan ke perbaikan algoritma, tapi analisis pola yang dihasilkan oleh algoritma. Jadi algoritmanya pakai yang biasa aja. Neural network juga biasa, decision tree biasa, tapi polanya yang dianalisis, dipakai, diterapkan untuk bidang kita, gitu, apakah kedokteran ataukah ekonomi dan seterusnya. Itu gaya risetnya beda. Nah, tapi sama-sama ngejar kontribusi ke pengetahuan. Dengan neural network, orang kedokteran jadi tahu bahwa ternyata ada faktor lagi yang berpengaruh selain faktor-faktor yang selama ini mereka pelajari ketika orang itu sakit
Parkinson misalkan, atau penyakit kanker payudara misalkan gitu ya. Nih, teman-teman yang ngurusi pendidikan, manajemen pendidikan tuh ternyata jadi paham bahwa gender itu berpengaruh di kelulusan mahasiswa gara-gara tahu dari data science tadi bahwa ternyata faktor laki-laki dan perempuan itu bisa berpengaruh. Nah, itu temuan-temuan contribution to knowledge, tapi bagi orang komputer, perbaikan algoritma itu kontribusi ke pengetahuan gitu. Makanya sering digambarkan metode teknologi urusannya orang komputer, bisnis sama knowledge-nya urusannya orang non-komputer gitu. Masalah-masalah di data science itu selalu terpusat di sini, termasuk temuan-temuan besarnya. 1-3 itu garapannya orang komputer. Jumlah datanya terlalu besar, yuk kita reduksi datanya. Jumlah datanya nggak gede, tapi atributnya besar banget, kayak data-data teks gitu ya. Itu atributnya besar, makanya dimensinya tinggi disebutnya, itu yang harus kita kecilkan. Atau datanya kompleks, ada yang datanya time series, ada yang bla 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 gitu. Urusannya orang komputer, kontribusinya biasanya yang di 1-3, non-komputer yang di 4 itu. Makanya kalau saya riset tentang decision tree, dosen gambarkan kayak gini ini. Dulu kita mulai dari kecil gini, tapi orang-orang kemudian membuat ide-ide baru yang membuat bidang ilmu yang tadinya kecil ini terus jadi melebar. Makanya disebut kontribusi ke pengetahuan atau contribution to knowledge. Bremen dulu sudah membuat algoritma decision tree, pakai split kriterianya pakai Gini index. Nah, itu dia sebut dengan CART. Dari CART itu kemudian apakah sudah puas? Belum. Queensland datang. Apa yang dilakukan Bremen itu bagus, tapi nggak bisa untuk melakukan hal kayak gini. Dia usulkan pakai information gain. Split kriterianya bukan pakai Gini index, tapi pakai information gain gitu. 7 tahun kemudian, tahun 1993, Quinlan ngomong lagi, oh yang saya temukan dulu ternyata agak perlu bisa saya perbaiki nih. Karena lemah ketika ketemu dengan yang seperti ini. Quinlan buat bukan lagi information gain, tapi information gain ratio. Makanya Bapak sekalian kalau ngelihat WK, NIME, Rapid Miner, itu decision tree kita tarik, itu jenisnya ada 3 di parameternya itu. Mau pakai Gini index, Bremen, mau pakai information gain, Quinlan ID3, atau pakai information gain ratio, C4.5-nya Quinlan, bisa kita pilih. Apakah selesai? Belum. University of Granada mulai, Ablan, itu menyelesaikan PhD-nya membuat Cradle Decision Tree, dia memperbaiki information gain ini, pakai imprecise probability, formulanya ditambah sama dia, jadilah Cradle Decision Tree. Ablan kemudian jadi profesor, dia punya mahasiswa, mantas, memperbaiki Cradle juga, pakai imprecise probability. Bukan ini yang diperbaiki, tapi ini yang diperbaiki disebut Cradle C4.5. Gitu ya. Lebih bagus bahkan daripada gurunya ini. Ablan ngamuk dia gitu ya, oh murid saya jadi lebih terkenal daripada saya. Buat lagi, adaptatif Cradle C4.5 tahun 2018. Ini sekarang dua-duanya jadi profesor semua udah gitu ya. Kontribusi ke pengetahuan. Jadi ada orang yang konsentrasinya itu bukan ke pemanfaatan polanya, bukan, tapi ke pengembangan algoritmanya. Jadi kalau kita baca papernya kayak Mantas itu misalkan, itu kelihatan banget. Nih, judulnya kayak gini, Cradle C4.5, Decision Tree Based Imprecise Probability untuk mengklasifikasi noisy data. Clear di sana. Jadi dia sebutkan, decision tree itu sudah ada banyak, ada Quinlan dan seterusnya. Dia cerita di sini state of the art-nya. Sampai kemudian dia ngomong, decision tree itu bagus, tapi punya masalah ketika ketemu noisy data. Loh, the situation can be unsuitable, especially when noisy data classified. Loh, dia mencari celah atau research gap-nya itu dia pecahkannya dengan cara kayak gimana? Oh, ternyata ada orang yang sudah membuat teori tentang imprecise probability. Ini saya pakai. Sebelumnya orang ini nggak sadar, Wale ini nggak sadar bahwa teori ini bisa dipakai untuk split kriteria. Nah, saya pakai. Ternyata hasilnya bagus. Legend kemudian si Mantas ini di dunia decision tree gitu ya. Ada kontribusi ke pengetahuan. Apakah itu ke semua bidang? Ke semua bidang. Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang adik-adikku sekalian, kalau lihat sekarang ChatGPT rame ya. ChatGPT rame itu gara-gara Bapak Ibu sekalian, dulu kita stuck. Natural language processing atau text processing, text mining itu stuck ketika kita melakukan text analysis. Misalkan kita pengen membuat translasi ya dari tulisan seperti ini ke bahasa Inggris seperti ini. Dulu kita pakai convolution neural network gitu ya, atau recurrent neural network. Makan waktu sangat lama dan nggak ngerti konteks itu. Jadi ketika kita ngomong di atas, ngomong lagi di bawah, itu sudah hilang konteksnya, dia mulai dari yang baru gitu ya. Nah, ada satu orang yang menulis paper tentang transformer, namanya Vaswani. Judul papernya aja nyebelin banget. Ini judul papernya dia nggak memenuhi gaya para peneliti karena memang dia bukan dari akademisi ya, dia dari Google Brain ya gitu ya. Jadi Vaswani itu nulis attention is all you need. Yang kita butuhkan itu attention. Jadi dia membuat satu mekanisme yang mengingat orang ini ketika nulis tentang ini itu konteksnya apa. Gitu. Dia simpan, dia siapkan struktur data untuk nyimpan.
terus kemudian transformer itu dia buat 2, encoder sama decodernya seperti ini. Nah, akhirnya kita bisa menikmati di era sekarang, kita ngomong apa dijawab dengan cepat, bahwa ChatGPT bisa bantu kita banyak. Bahkan bisa mentafsirkan Quran, ChatGPT ini. Dilakukan oleh Fast Funny, dia mengimprove RNN sama CNN ini, dia buat model basisnya transformer gitu ya, terus kemudian dia pakai konsep attention, nah lahirlah seperti sekarang. Jadi kadang para peneliti dicemooh, ini lu menyenangkan diri sendiri aja, padahal hasil-hasilnya dinikmati. Kayak Larry Page, Sergey Brin itu dulu ketika riset PhD-nya di Stanford University itu membuat PageRank. PageRank itu kita nikmati sampai sekarang. Itulah yang mengklasifikasi pencarian kita itu bisa benar-benar konteksnya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi, nah makanya kalau lihat paper-paper nanti bahwa Islam di dunia komputer improvement, baik improvementnya di algoritmanya atau di pre-processingnya, pokoknya improvement. Ini gaya ketiga dari kita menerapkan data science. Nah, jadi setelah hampir 12 tahun lebih saya membantu kementerian, lembaga, BUMN, swasta gitu ya, penerapan data science itu banyak gagal karena satu, pola penerapan data science yang 3 tadi nggak dipahami. Jadi ada yang beli IBM Watson misalkan, ada yang beli tools-tools mahal misalkan gitu, tapi ternyata dia nggak ngerti bahwa kebutuhannya itu data-datanya juga terstruktur, sebenarnya dia nggak butuh tools yang mahal kayak gitu, cukup pakai NAM juga bisa gitu ya. Nih, makanya biasanya kalau saya sarankan di organisasi, tolong train dulu SDM-nya, pahami dengan baik data science, baru kemudian coba olah data-data itu yang ada di organisasi dengan cara yang sederhana, bahkan jangan-jangan cukup pakai Excel aja, pakai Tableau aja, nggak perlu pakai data science platform. Nah, yang kedua, langsung melompat, mengolah data-data besar yang kompleks, harusnya mulai dari data organisasi yang kecil dulu, sederhana, kebutuhan organisasi seperti apa, kalau perlu kita sampling dulu datanya dengan data organisasi yang jutaan record itu kita ambil, enggak, pakai tools yang sederhana. Jadi jangan langsung tools yang kompleks, rumit, malah nggak kita pakai nanti gitu ya. Kalau mau data visualisasi yang Excel sama Tableau dulu. Kalau mau data mining ya NIME sama RapidMiner dulu yang masih bisa kita dapatkan secara free. Kalau NIME itu benar-benar open source, RapidMiner kita urus academic license saya juga masih bisa karena dua-duanya awalnya open source. Tools dan teknologi rumit, mahal dan butuh waktu menguasai akhirnya membuat kegiatan data science jadi mandek. Makanya pakai tools sederhana, buatkan kompetisi. DM yang sudah mulai ikut kompetisi bagus itu beri insentif. Ini saya lakukan di berbagai tempat. Di KPK saya bantu modelnya seperti itu, BPKP juga seperti itu. Ini cara kita untuk menerapkan data science supaya nggak boros, nggak bisa efisien, bisa efektif diterapkan di organisasi. That's all. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bahwa sekali lagi, pola implementasi atau pola penerapan data science itu untuk regulation improvement. Jadi pola yang dihasilkan untuk memperbaiki regulasi di organisasi. Saya perusahaan GAFAM atau Big Tech atau startup bisnis, ya memang jualan saya software yang cerdas ya. Pola yang dihasilkan dari pengolahan data science saya masukkan ke dalam software sistem yang saya bangun, atau saya peneliti gitu ya. Saya di kampus, tujuan saya kontribusi ke pengetahuan, berarti algorithm improvement. Itu yang bisa saya sampaikan.